Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar anak-anak semuanya? Senang sekali Bapak kembali bisa hadir pada tutorial pelajaran kimia untuk kelas 10. Dan saya harapkan anak-anak semuanya, baik itu kelas 10 MIPA 1, MIPA 2, dan 10 IPS 1, semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan permohonan maaf kembali untuk pembelajaran secara klasikal di dalam kelas belum bisa kita laksanakan, ya, mengingat situasi kondisi keadaan kita yang tidak memungkinkan dari sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, dan tentunya sekolah juga mengucapkan permohonan maaf kepada Anda semua dan juga orang tua Anda, ya, sekolah kita tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka secara langsung. Baik untuk anak-anak, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi bentuk molekul dan gaya antar molekul. Nah, sebelum melaksanakan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, kemudian virus yang sedang melanda mewabah di Indonesia, terutama terkhusus di Bangka Belitung dan Kota Semalian ini segera cepat diatasi dan tentunya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk anak-anak semuanya, bentuk molekul dan gaya antar molekul nanti bisa Anda pelajari atau Anda simak di slide yang Bapak sampaikan. Baik anak-anak, langsung aja kita ke materi pembelajaran kimia untuk kelas 10 di semester 2. Nah, kali ini kita masuk ke bentuk molekul dan gaya antar molekul. Jangan lupa, saya selalu mengingatkan Anda untuk berdoa supaya Indonesia bebas dari COVID-19. Nah, standar kompetensi yang ingin dicapai pada materi bentuk molekul dan gaya antar molekul ini, supaya Anda itu bisa memahami struktur atom untuk meramalkan sifat-sifat periodik unsur, struktur molekul, dan sifat-sifat senyawa. Kombinasi dasarnya menjelaskan teori jumlah pasangan elektron sekitar inti atom dan teori hibridisasi untuk meramalkan bentuk molekul. Serta indikator-indikator yang ingin dicapai, menentukan bentuk molekul berdasarkan teori tolakan pasangan elektron valensi atau PSEPR, kemudian menentukan bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi, serta nanti gaya antar molekul. Nah, untuk anak-anak, apa yang menjadi awal yang Bapak sampaikan ini, mudah-mudahan Anda bisa memahami dari materi tutorial berkenaan dengan bentuk molekul dan juga gaya antar molekul. Tentunya anak-anak, Anda masih ingat tentang struktur Lewis yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ya, struktur Lewis ini lambang atom yang diikuti elektron valensi. Nah, dari suatu molekul, struktur Lewis dari suatu molekul merupakan struktur yang dapat menggambarkan bagaimana posisi pasangan elektron yang mengelilingi atom pusat, baik pasangan elektron yang berikatan atau singkatannya PEI maupun pasangan elektron yang tidak berikatan atau pasangan elektron bebas atau PEB. Pasangan-pasangan elektron ini akan nantinya saling tolak-menolak, ya. Ada nanti teorinya PSEPR tadi, ya, tolak-menolak. Nah, untuk menentukan bentuk molekul berdasarkan tolakan pasangan elektron di sekitar atom pusat, seorang ahli kimia mengemukakan suatu teori yang dikenal dengan nama teori PSEPR, Valence Shell Electron Pair Repulsion. Ya, cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan teori tolak-menolak elektron pada kulit luar atom pusatnya yang disebut teori domain elektron. Ini penyempurnaan dari PSEPR teorinya. Disebutkan adanya teori domain elektron. Nah, anak-anak, teori domain elektron adalah suatu cara meramalkan bentuk molekul berdasarkan tolak-menolak elektron-elektron
pada kulit luar atau pusat. Nah, teori ini merupakan penyempurnaan dari teori VSE-PR. Domain elektron berarti kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut. Jadi domain itu adalah kedudukan elektron atau daerah keberadaan elektron. Nah, untuk jumlah domain elektron ditentukan sebagai berikut. Setiap elektron ikatan, jadi ada apakah itu ikatan tunggal, rangkap, atau rangkap 3, berarti itu termasuk satu domain. Setiap pasangan elektron bebas berarti satu domain juga. Jadi harus diingat, ya. Kemudian, prinsip-prinsip dasar teori domain elektron adalah sebagai berikut. Antar domain elektron pada kulit luar atau pusat saling tolak-menolak sehingga domain elektron akan mengatur diri, mengambil formasi sedemikian rupa sehingga tolak-menolak di antaranya menjadi minimum. Kemudian, urutan kekuatan tolak-menolak di antara domain elektron adalah sebagai berikut. Tolak antar domain elektron bebas. Tolakan antar domain elektron bebas lebih kecil dari tolakan antar domain elektron bebas dengan domain elektron ikatan. Lebih kecil dari tolakan antar domain elektron ikatan. Perbedaan daya tolak ini terjadi karena pasangan elektron bebas hanya terikat pada satu atom saja, sehingga bergerak lebih leluasa dan menempati ruang lebih besar daripada pasangan elektron ikatan. Akibat dari perbedaan daya tolak tersebut adalah mengecilnya sudut ikatan karena desakan dari pasangan elektron bebas. Bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron terikat. Jadi bentuk molekul hanya ditentukan oleh pasangan elektron terikat. Nah, bisa kita lihat pada tabel jumlah domain elektron. Pasangannya 2, itu susunan ruangnya linier, besar sudutnya selalu 80, 3 segitiga sama sisi, 4 tetrahedron, 5 bipiramida trigonal, 6 oktahedron. Nanti bisa kamu simak baik-baik. Nah, selanjutnya setelah tadi kita masuk tadi ya, kita ke B. Ini ada ya A ya. Kita ke B, yaitu merumuskan tipe molekul. Jumlah domain atau pasangan elektron dalam suatu molekul dapat dinyatakan sebagai berikut. Jadi kalau kita membuat tipe-tipe molekul, ini materi ini sempat di semester 1 sudah kita sama-sama pelajari, tapi ini di semester 2 ini Bapak jelaskan kembali ya, nanti dengan soal-soal yang siap kamu kerjakan ya anak-anak ya. Sudah saya tulis soalnya, ini persiapan juga nanti untuk persiapan penilaian akhir tahun. Nah, jumlah domain pasangan elektron dalam suatu molekul dapat dinyatakan sebagai berikut. Atom pusat dinyatakan dengan lambang A. Ini lambing ya. Lambang A ya. Domain elektron ikatan dinyatakan dengan X. Sedangkan yang bebas dinyatakan dengan E. Jadi AXE. Umumnya AXE. Kita lihat jumlah pasangan elektron ikatan bebas. Yang A tadi adalah lambang atom pusat, ya. Kita lihat P-nya X, lambangnya P-nya X, berarti X-nya 4, P-nya E, jumlah P-nya E, simbolnya P, berarti dia 0, nggak perlu ditulis ya. Nah, 3 berarti AX3E1. Nah, ini bisa kamu lihat ya. Kamu lihat dengan seksama, mungkin tidak perlu saya jelaskan satu persatu, tinggal kamu perhatikan dari mana aslinya, dari awal dari ini ya, bisa kamu lihat dari contoh nomor 1. Nah, ini sudah baku ya, tapi bisa dibuat gambar rumus strukturnya, jadi bisa kita lihat bentuknya tetrahedron bagaimana. Nah, ini contoh-contohnya CH4, H3, H2O dan seterusnya. Oke, lanjut. Tipe molekul dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Ini untuk menentukan tipe molekul. Yang pertama, Anda harus menentukan jumlah elektron valensi atom pusat. Kemudian menentukan jumlah domain elektron ikatan. Kemudian menentukan jumlah domain, ya, jumlah pasangan elektron bebasnya berapa.
Nah, selanjutnya langkah-langkah untuk meramalkan geometri. Nah, ini harus dicatat. Yang pertama, menentukan tipe molekul. Kemudian menggambar susunan ruang domain-domain elektron di sekitar atom pusat yang memberi tolakan minimum. Menetapkan pasangan terikat dengan memberikan lambang atau yang bersangkutan. Menentukan geometri molekul untuk mempertimbangkan pasangan elektron bebas. Ini yang harus dipahami tentang langkah-langkah kerja untuk meramalkan geometri dan juga langkah-langkah kerja untuk menentukan tipe molekul. Saya lanjutkan. Kemudian meramalkan bentuk molekul PF3 dan COCl2. Nah, bentuk penyelesaiannya ya. Yang pertama, kita harus bentuk molekul PF3 kita buat dulu struktur Lewis-nya. PF3 menjadi atom pusatnya P. Nah, jumlahnya sedikit kan? 1. Atom pusatnya P. P ini nomor atomnya 5. Ya. 5 jadi 23. Nah, ini ya. Jadi ini yang titik, ini yang ikatan. Ini yang namanya P. Ya, ini yang namanya C, pasangan elektron ikatan diganti dengan strip. Ini yang titik 2, ini kan nggak ada ikatannya, nggak ada strip. Ini yang bebas, nggak ada temennya. Nah, jumlah pasangan elektron di sekeliling, jumlah pasangan elektron yang ada di sekelilingnya ada 4. Ini 1, 2, 3, 4. Yang terdiri dari 3P, ya, pasangan elektron ikatan, dan 1 PEP. Klasifikasi VSEPR-nya, VSEPR, nggak RP ya. Atom pusatnya A, X-nya ikatan yang tadi ya, pasangan elektron ikatannya lihat, ini 3. Kemudian E-nya pasangan bebasnya 1. Jadi rumusnya AX 3E. Bentuk molekul PF3 adalah piramida trigonal dengan sudut VPP 109,5. Nah, ini gambarnya. Kalau kita tarik ya. Nah, bisa dibentuk ini yang bebas. Ini gambarnya. Nah, sama juga untuk COCl2. Bisa kamu lihat bentuk molekulnya ya. Tinggal kamu pelajari ya. Mungkin tidak perlu Bapak sedetail menjelaskannya, tinggal kamu simak contoh soal nomor 1, kemudian kamu lihat contoh soal nomor yang B-nya ya. Yang B-nya. Oke, strukturnya 120. Nah, ini ya, jadi kamu harus bisa membuat struktur Lewis ya. Struktur Lewis diingat kembali, dipahami ya. Kemudian ada istilah hibridisasi. Nah, hibridisasi adalah peleburan orbital-orbital dari tingkat energi yang berbeda menjadi orbital yang setingkat. Jumlah orbital hibrida atau hasil hibridisasi sama dengan jumlah orbital yang terlibat pada hibridisasi itu. Penjelasan bentuk molekul dengan menggunakan teori hibridisasi berkaitan erat dengan teori diagram orbital. Lihat di sini, orbital asalnya S, P, orbital hibridisasinya SP, bentuknya linier ya. Nih ya, orbital asalnya SPP, jadi SP2, SP3, ini SP3D, SP3D2. Nah, ini bisa kamu simak ya. Tahu juga memang kalau belum paham dengan slide yang Bapak sampaikan, Anda bisa simak juga melalui share YouTube sesuai materi yang sudah Bapak berikan ya beberapa waktu yang lalu. Bisa diingat kembali, dibuka kembali, karena situ juga lengkap ya anak-anak ya. Tergantung anak-anak bisa memahaminya atau tidak. Kemudian kita lihat konfigurasi elektron terluar Be. Be nomor atomnya itu 5 ya. P tadi 7 ya. Mohon maaf, P tadinya 7 ya. Be 5 2 3. Nah, konfigurasi elektron terluar Be. Konfigurasi elektron Be terhibridisasi. Ini lihat satu-satu ya. Konfigurasi Be pada Bf2. Orbital hibridisasi yang tidak dipergunakan ini ya, kosong untuk SP linear. Nah, ini ya, bisa disimak. Ya.
Dua elektron tidak berpasangan pada orbital ini akan menerima elektron dari F. Yang tidak berpasangan akan menerima elektron dari F membentuk ikatan kevalen sehingga BeF2 berbentuk linear, sehingga dia akan bentuknya linear. Ini juga sama 5 ya. Nah, BF 3 ya, bisa dilihat contohnya dengan sesama, dilihat baik-baik ya, dipahami. Kemudian juga kalau slide ini Anda belum pahami, juga bisa dibuka di buku literatur cetak yang ada, dan juga buku PBT ya. Situ juga ada materi yang berkaitan dengan bentuk molekul dan juga gaya antar molekul ini. Ya, bisa kamu baca ya, kamu pahami, kamu literasi materi-materi yang Bapak sampaikan. Kemudian ini juga contoh selanjutnya ya, coba kamu simak. 6 ya. Lihat konfigurasi yang ini tadi nggak ada ya konfigurasinya. Kalau ini sudah jelas nih konfigurasi ya. Konfigurasi elektron 6C, 1s2, 2s2, 2p2. Jadi 24 ya. Yang terluarnya konfigurasi terluarnya 2s dan 2p, 2s, 2p ya. S ini punya orbitalnya 1, P-nya punya orbitalnya 3, kotaknya 3. Jadi kita isi dalam orbitalnya ada elektron ini ya. Kita isi. Nah, berpasangan. Kita isi dulu yang kosong ya, jadi 2. Nah, konfigurasi LNC terhibridisasi. Nanti dia akan mengisi ruang supaya dia stabil. Ini akan bergabung ya. Jadi tetap dia sama, jadi terisi semuanya. S akan memberikan satu elektron, S ini akan memberikan ke P. Nah, ini ya. Kemudian konfigurasi elektron pada CH4, nah otomatis diberikan supaya dia ini kan stabil setengah penuh, ini penuh. Membentuk hibridisasi sp3. Ya. Sp-nya ada 3. Nah, ini ya. 4 elektron yang tidak berpasangan pada orbital sp3 akan berpasangan dengan elektron dari atom H sehingga CH4 berbentuk tetrahedral. Oke ya. Nah, ini sama juga. Ini sp3, 223 ya. Ini. Nah, ini ya. Oke, ini ya bentuknya bipiramidal trigonal. Terhibridisasi. Oke, lanjutkan. Ini sama juga ya. SF6. Ya. Nah, oke, ini untuk teori hibridisasinya. Ya. Kalau anak-anak masih kurang jelas, bisa dibuka kembali YouTube yang sudah Bapak share ya. Tidak hanya materi yang ini, Anda juga bisa simak di materi-materi yang lainnya. Nah, selanjutnya gaya antar molekul. Di antara molekul-molekul pun bisa mengalami gaya tarik-menarik walaupun sangat lemah. Gaya antara molekul dapat mempengaruhi sifat fisik molekul. Ada yang disebut dengan gaya van der Waals. Menurut Johannes van der Waals, interaksi antar molekul menghasilkan suatu gaya yang lemah. Gaya tersebut dapat terjadi pada molekul-molekul polar dan molekul non-polar. Pada molekul-molekul polar disebut gaya dipol-dipol. Nah,
Ya, khusus untuk gaya dipol itu nama lainnya gaya berbentuk dari molekul polar. Sedangkan pada molekul nonpolar disebut gaya dispersi London. Gaya anterdipol yaitu tarik-menarik antar molekul dalam senyawa kovalen polar. Contohnya HCl, H2S. Berarti ini kovalen ya, kovalen polar. Nah ini, kemudian gaya dipol-dipol ya, ya dipol-dipol. Ini gaya dipol-dipolnya yang diberikan garis putus-putus, ini disebut dengan gaya dipol. Ini kovalen polar dengan kovalen polar ya. Jadi sama-sama kovalen polar, dipol-dipol ya. Kemudian Fries Hollander pada tahun 1930 menguraikan terjadinya teraikan yang lemah disebabkan oleh dipol, imbasan sekejap atau sesaat yang disebut dikenal dengan gaya London. Gaya London yaitu tarik-menarik antar molekul dalam senyawa non-polar. Kalau dia non-polar dengan non-polar dengan yang sama, ya C2, ini non-polar ya, dengan non-polar. Nah, bisa dilihat non-polar, jadi senyawanya polar. Ya, berarti ini non-logam ya, non-logam dengan non-logam. Nah ini ya, antar molekul gaya antar molekul gaya London. Nah ini ikatan hidrogennya, ikatan hidrogen. Mengapa dalam golongannya H2O, HF dan NH3 memiliki titik didih lebih tinggi, padahalnya MR-nya lebih kecil. Pada senyawa yang mengandung atom sangat elektronegatif, EON, dan atom H akan memiliki kepolaran sangat tinggi sehingga membentuk ikatan hidrogen. Jadi intinya kalau FON itu NOF atau FON berikatan dengan H, berarti dia itu termasuk ikatan hidrogen. Ini HF ya, HO berikatan kan? Mana lagi ya? NH ya, NH ini ikatan hidrogen. Jadi tergantung dengan massa molekul relatifnya. Mengapa golongan H2O ini memiliki titik didih lebih tinggi padahal MR-nya paling kecil ya? Nah ini ikatan hidrogen bisa kamu lihat, ini ya, ini H dengan O, ya ini ikatan kovalennya. Pengaruh gaya antar molekul terhadap titik didih. Yang ini pengaruhnya. Semakin kuat ikatan antar molekul, titik didih semakin tinggi karena energi yang dibutuhkan untuk memutuskan ikatan semakin besar. Jika MR-nya semakin besar, titik didihnya makin tinggi. Ya, kesimpulannya, pada senyawa H2O, HF, NH3 titik didih tinggi dalam golongan karena mempunyai ikatan hidrogen antar molekulnya. Nah ini ya, yang perlu dipahami ya, sehingga kita harapkan Anda bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Baik anak-anak, demikian tutorial tentang bentuk molekul dan gaya antar molekul, dan tentunya Anda sudah bisa mempelajari, menyimak apa itu sebenarnya bentuk molekul, dan yang perlu Anda kuasai di sini Anda harus paham tentang struktur Lewis. Ya, kemudian ikatan kovalen, ya, sehingga nanti Anda bisa membuat bentuk molekul, apakah itu bentuk molekulnya linier, kemudian segi empat, tetrahedral, dan bentuk-bentuk yang lainnya. Dan juga Anda bisa dapat melihat apa itu gaya hidrogen, ya, kemudian gaya van der Waals, ya, dan juga Anda bisa melihat titik didih dari molekul tersebut. Nah, untuk anak-anak semuanya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan melalui tutorial singkat tentang bentuk molekul dan gaya antar molekul ini bisa Anda simak, ya, Anda pahami, dan selanjutnya nanti Anda bisa mengerjakan tugas yang sudah Bapak siapkan di Google Form. Nanti ada beberapa soal yang akan Bapak share ya di grup kelas dan YouTube, dan nanti Anda bisa pelajari. Selain tutorial yang Bapak sampaikan, Anda juga bisa melihat di YouTube
yang sudah saya share ya alamatnya. Silakan Anda buka kembali materi-materi yang lain selain yang Bapak sampaikan. Dan sebelum saya akhiri pertemuan kita, jangan lupa saya selalu mengajak Anda untuk menggunakan masker ya untuk menutup mulut Anda. Ya berarti bukan menutup Anda tidak bisa ngomong ya. Jadi untuk menutup mulut Anda supaya nanti tidak menjaga supaya tidak tertular kalau kita lagi sakit. Ya, dan juga jangan lupa saya ingatkan untuk selalu berdoa, belajar di rumah ya. Kemudian juga bekerjanya di rumah, jangan membentuk kerumunan. Dan minimal belajar di rumah ini harus Anda manfaatkan untuk belajar di rumah. Jangan nanti Anda membentuk kelompok-kelompok untuk belajar di rumah. Kalau ada yang kurang jelas, tanyakan langsung ke Bapak ya. Tanyakan langsung ke Bapak. Mudah-mudahan tugas ini tidak memberatkan Anda. Yang pasti saya harapkan tidak memberatkan Anda. Dan saya harapkan Anda melaksanakan tugas ini untuk keperluan nilai rapor untuk kenaikan kelas. Dan akhir kata saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bebaskan Indonesia dari COVID-19 ini. Semoga di bulan Ramadan nanti ya kita terbebas dari penyakit COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.